Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asma yang kali ini telah memasuki episode ke-90 dengan judul Mendung Purnama. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan kedatangan Adipati Haryo Penangsang dan patihnya Ronggobuwono untuk melihat secara langsung Padukuhan Sumareh yang akan dijadikan lumbung pangan Kadipaten Jipang Panolan, sekaligus untuk memulangkan orang-orang Pajang yang bertempat tinggal di Sumareh untuk meninggalkan Sumareh wilayah Jipang Panolan, semuanya untuk memenuhi harapan Adipati Pajang Adiwijaya atau Mas Karet. Penangsang sejenak terkenang. Ia teringat pada Patih Mataun yang telah mengajarkan petuah yang sama pada masa kecilnya. Petuah yang ia pegang hingga sekarang setelah menjadi Adipati Jipang Panolan. Ketika malam hari tiba bersama kedua kakak angkatnya, Ronggobuwono dan Ronggo Maruto, mereka bertiga diajak berjalan mengelilingi dalam Patihan Panolan. Pada malam purnama, mereka bersuka memperhatikan bulan yang bulat sempurna. Kemilonya yang bening temaram memancarkan cercah-cercah cahayanya sambil berdindang kelakon anak-anak. Mereka bahagia menikmati malam yang terangnya seperti siang, dengan awan tipis yang turut menghias malam seperti kain sutra putih terhampar dari kain badari ratih Sang Dewi Purnama. Sementara pada malam lainnya yang berita mereka ajari mencari kerip bintang di perbintangan langit luas, yang ketika diperhatikan dengan sesama ternyata membentuk gambar beraneka rupa. Gambar yang mereka terka sebagai bentuk bermacam binatang. Gambaran yang konon merupakan penanda dan penunjuk arah bagi para pengelana, juga sebuah perumpamaan akan ketinggian cita-cita mereka agar digantungkan di antara serakan bintang untuk kemudian bisa terbang meraihnya. Sedangkan pada malam yang lain mereka dikenalkan dengan kekuatan angin. Ketika angin ini tengah berembus kencang memasuki pendokon dalam ageng Patihan, mereka pun duduk melingkar di tengah pendopo, merasakan gigil dingin yang menerpa mereka. Angin malam yang datang dari lembah Bengawan Solo yang tengah menderas arusnya, udara dingin yang terus mengusap tubuh kecil mereka, menelusup membelai hingga seolah menggigit
menggigit sampai ke tulang. Dan mereka tengah diajarkan tentang sifat angin yang tak terlihat tetapi menyimpan kekuatan yang hebat, seperti hitungan yang diambil dari surat petikan Ramayana Kakawin. Angin to kita yat pangto ulah kawul bono budi ningrat kabeh sucara yuk anon tantatan katon yadi juguno sukmo bayu broto, yang diterjemahkan kira-kira Batara Bayu sang dewa angin, perlambang kelembutan dan kekuatan. Meski udara tak terlihat pasti, embusannya terasa tanpa henti, seperti angin sifat pemimpin teguh cermat dalam permasalahan, membela kesejahteraan lahir batin sebagai tanda laku kebijakan. Itulah kira-kira terjemahan surat petikan Ramayana Kakawin. Malam benar-benar telah makin larut. Perbincangan antara mereka pun telah surut. Lurah Sumareh mempersilahkan Haryo Penangsang dan Ronggo Buwono untuk beristirahat di dalamnya, juga kepada Demang Reso Sumangga yang telah berada di Sumareh sejak pagi. Lelaki gemuk itu mengaku sangat lelah hingga berpamitan untuk beristirahat lebih dulu. Nuwun sewu Gusti Adipati, Gusti Patih, meski badan saya seperti Werkudara, tapi ini tinggal balung tuwo. Sudah senja karena sudah 9 windu usianya. Kalau terkena angin dingin begini, cepat sekali ambruk. Mohon hamba mendahului Gusti Adipati dan Gusti Patih. Ucap Sang Demang Reso Sumangga kepada Haryo Penangsang. Dengan tersenyum Penangsang mempersilahkan, monggo Ki Demang, tapi sampean meski balung tua, semangat pengabdiannya luar biasa. Terima kasih banyak telah membangun dan membantu kami mengurusi kesejahteraan di Sumangga. Monggo diistirahatkan dulu balung tuanya, biar besok pagi kembali menjadi Werkudara. Haryo Penangsang sambil bercanda. Semua yang hadir tersenyum, juga Demang Reso Sumangga sendiri. Setelah itu Ronggo Buwono pun berpamitan diiringi Lurah Sumareh yang mengantarkannya menuju dalamnya, sebuah rumah besar di samping kanan pendopo yang sengaja dibangun untuk persinggahan para tamu padukuan. Setelah kepergian mereka semua, tinggal Penangsang yang masih berdiam di pendopo. Karena tak lama kemudian Ki Lurah Sumawareh pun berpamitan pulang. Penangsang yang masih terhanyut oleh senandung gerbab mendekati lingkaran mereka. 5 orang yang tengah memetik siternya dan menggesek gerbabnya. Petikan kencang yang menjenting tiap cap ikan pada tali panjang
di sebuah kotak kayu, seolah mampu membuat hatinya yang terluka menjadi sedikit terlupa. Dibarengi gesekan bulu-bulu ekor kuda pada bilah penggesek rebab, membuat lantunan senandung menjadi mudah dicerna dan menelusuk jiwanya, menghibur batin murungnya. Nihan Bratani Sang Hyang Indra Lapek sirang budanaken tumraping jagat Siroto Tuladento Indra Brata Sudana Yabudan Tamang Bubi, yang terjemahnya Batara Indra Sang Dewa Langit, hadirkan segala kebutuhan kami. Sifat langit penuh keindahan, namun bisa berubah menakutkan ketika hujan lebat diturunkan. Sebagaimana langit yang penuh kuasa, pemimpin pun harus luhur wibawa lagi. Bagi siapapun pelanggar aturan, keadilan harus berani ditegakkan. Penangsang pun seperti terhanyut oleh lantunan itu. Kesedihan hatinya mulai terhibur dengan kidung yang dinikmati penuh perasaan. Perlahan Adipati Jipang pun mendongakkan pandang melihat terangnya langit malam yang tengah purnama, angkasa benderang yang memancarkan kebahagiaan dunia. Mestinya demikian pula dengan yang sedang dirasakannya, karena lamarnya sudah disampaikan dan telah diterima oleh sang perempuan pujaannya. Lamaran yang diwakili oleh Sunan Kudus dan Nyai Dewi Ruhil sebagai walinya. Acara sederhana yang dilanjutkan dengan pengajian di beranda masjid pada malam harinya. Mestinya ia bahagia karena bulan depan akan segera melangsungkan pernikahan. Adipati Jipang Panulan itu telah menemukan perempuan seperti yang selalu datang dalam mimpinya. Perempuan yang selalu dirindukan seperti ia merindukan ibunya. Namun malam itu penangsang justru tidak bersuka dengan datangnya purnama. Padahal sebagai calon pengantin, ia seharusnya sedang menjalani masa-masa bahagia. Seperti menitisnya kebahagiaan Bathara Kartika yang akan bersanding dengan Betari Ratih di malam purnama. Karena sang Dewi Malam akan menampilkan pesonanya yang paripurna ketika purnama tiba, dengan pesona kecantikan yang memancarkan ke dunia. Karena sesungguhnya penangsang sedang menyimpan kesedihan yang membuatnya terdiam sepanjang pertemuan. Adipati Jipang itu masih terkenang pada saat lamarannya, malam lamaran yang membuat hatinya berbunga-bunga dan bahagia. Namun juga kesedihan yang sontak membuat hatinya berduka. Kebahagiaan yang ternodai oleh kesedihan karena ia tidak menemukan pantun di sampingnya. Adiknya yang telah menemani masa-masa kecilnya, yang sangat ia harapkan turut menemaninya ketika akan melangkah ke jenjang pernikahan. Hingga sepulang lamaran, anaknya masih teringat pada ucapan Panuntas,
berita tentang panuntun yang terus membuatnya berkecamuk kesedihan. Dimas Panuntun tenggelam di kali Gelis, tanya Haryo Penangsang kepada Haryo Panuntas. Panuntas pun bercerita semua tentang kakaknya yang menghilang tiba-tiba. Bagaimana bisa sampai tenggelam Dimas Panuntas? Tanya Haryo Penangsang kepada Haryo Panuntas. Dan Haryo Panuntas pun menjawab, mendem kecup bungkang Mas. Sejak itu langit batin Penangsang murung. Purnama malam itu pun seolah berubah mendung. Nah, saudara, sampai berjumpa kembali di episode lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Semar. Salam rahayu, salam budaya, sampai jumpa.